Oke, kali ini saya akan berbagi cara instalasi iCommon App pada Ruby on Rails. Sebelum masuk ke bahasan kita, dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, kita masuk dulu ke ini ya, situsnya iCommon.io ya. Jadi untuk membuat satu icon ini ada beberapa cara yang digunakan ya. Salah satunya orang menggunakan iCommon ya, meskipun jarang digunakan. Orang banyak menggunakan misalnya dengan font awesome atau dengan bootstrap icon ya, atau juga clip icon. Oke, kita masuk aja ke ini. Langkah pertama kita masuk ke iCommon. Selanjutnya kita masuk ke iCommon App ya. Kita klik aja. Ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini kebetulan saya udah pilih ya, filenya apa aja yang kita download. Kebetulan saya akan download semua ya. Saya akan download semua. Kita marking semua seperti ini tandanya. Ini yang kelompok zone icons, kemudian ada kelompok brands ya. Selanjutnya kita akan generate ya. Kita akan download fontnya ya. Kita generate. Nanti dia akan download filenya. Ya, ini yang digunakan ya. Jadi ini untuk add outline, kemudian ini untuk add solid, dan selanjutnya ya bisa dibaca semua. Ini semuanya kita sudah pilih ya, tinggal kita download, nanti tinggal modifikasi sendiri sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Selanjutnya kita ini aja download ya, kita download. Ya, sini sudah terseleksi ada 1228 jenis icon ya. Ya, oke, selanjutnya ini udah terdownload. Selanjutnya kita akan ekstrak ya, kita akan ekstrak ya di folder download ya, dengan nama file iCommon versi yang pertama dalam kurung yang pertama ya. Oke, selanjutnya kita buka filenya. Ya, kita buka filenya yang tadi yang ada di sini ya, setelah diekstrak ya. Selanjutnya kita lihat contohnya, kita klik demo. Ya, ini adalah contoh yang bisa kita gunakan yang jenis iconnya ya. Ya, ada brands ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke file kerja kita. Ya, kita masuk file kerja kita sini, kemudian saya akan masuk dengan Gitbash. Selanjutnya saya akan bikin file baru ya, di dalam Rails dengan nama iCommon ya, sesuai dengan ini ya, font yang akan kita gunakan yaitu iCommon ya. Selanjutnya kita enter aja, kita tunggu sampai selesai. Ya, oke, Rails sudah membuat satu file namanya iCommon. Selanjutnya kita masuk ke file kerja ya, dengan cara kita ketik cd ya, atau change directory, di mana direktorinya namanya adalah iCommon ya, gini ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin satu controller ya, juga untuk menampilkan di browser dengan nama index ya. Jadi kontrolnya namanya home ya. Jadi kita ketik Rails, kemudian generate, kemudian controller, dimana controllernya ini namanya adalah home, kemudian di dalamnya actionnya ada index ya. Indeksnya juga untuk menampilkan font iCommon yang akan kita pakai ya. Oke, nanti Rails akan mengenerate controller juga index.html dan action indexnya. Ya, kita tunggu aja. Ya, sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam code editor kita ya. Saya menggunakan Visual Studio Code. Ya, oke, kita masuk ke dalam. Selanjutnya kita akan periksa ya. Ya, tadi kita buat controller namanya home ya. Home-nya di dalamnya sini ada
actionnya ada index. Selanjutnya di view juga terbentuk namanya home ya, ini akan tampil di dalam browser kita ya. Selanjutnya kita setting rootnya ya, apabila kita buka browsernya langsung otomatis masuk ke controller home, kemudian actionnya adalah indexnya seperti ini ya. Oke, sampai di sini kita periksa dulu hasilnya ya. Ya, selanjutnya kita panggil servernya. Ya, selanjutnya kita masuk ke sini ya, localhost 3000 ya. Ya, ini masih yang lama ya, file yang lama ya. Di video saya sebelumnya saya ajarkan cara membuat instalasi jQuery ya. Ini masih ini yang lama, jadi kita harus pencet Ctrl Alt dulu, kemudian masuk ke Task Manager. Di Task Manager kita matikan ya, kita masuk ke detail, kemudian Ruby on Rails-nya kita matikan, Ruby-nya kita matikan dulu supaya merefresh. Jadi file yang lama akan kita hilangkan ya. Ini kita end pass saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke sini, kita coba panggil kembali Rails. Nah, ini udah terpanggil ya, ada 2 sini ya, kita lihat aja. Oke, selanjutnya kita refresh ya, webpackernya compiling ya. Oke, sekarang sudah masuk ke sini ya, artinya sampai di titik ini kita sudah berhasil untuk sampai di sini kita sudah berhasil untuk menampilkan di browser ya. Selanjutnya kita akan buat jadi karena ini sistemnya dengan webpacker, kita harus bikin folder di bawah sini ya. Kita bikin folder namanya style sheets ya, jamak ya. Kemudian di dalamnya kita kasih bebas ya, tapi saya gunakan standarnya aja, application.scss ya. Selanjutnya di sini di layout sini kita harus linkkan ya. Jadi karena kita menggunakan pack tag, ini link tagnya kita ganti dengan pack tag, di mana application adalah nama file merujuk ke sini ya, ke folder JavaScript, kemudian di bawahnya ada style sheet, kemudian di bawahnya ada application ya. Jadi kalau misalnya kita bikin style sheetnya namanya my style misalnya ya, maka di sini juga kita ganti my style. Oke, selanjutnya kita simpan dulu. Selanjutnya kita balik ke sini ya. Di JavaScript ini ya, kalau kita lihat strukturnya kalau kita masuk ke dalam sini ya, kalau kita lihat strukturnya ya, kita akan bikin gini aja. Kita masuk ke Git Bash, kita panggil dengan Visual Studio Code ya, begini ya. Kita tunggu ya, kita lihat strukturnya dulu supaya kita tahu cara kerjanya ya. Jadi kalau kita panggil demo tadi ya, oke, kalau kita klik demo di sini, maka dia akan tampil seperti ini ya. Tampil seperti ini ya, icon-iconnya ya. Jadi kita lihat strukturnya, cara kerjanya dia seperti apa. Kalau kita masuk ke demo di sini ya, kita bisa lihat bahwa style sheetnya ini mengacu ke ini ya, ke demo file, kemudian demo CSS ya, di sini demo CSS yang seperti ya, ini ya, menggunakan ya, ini untuk CSS-nya aja ya, jadi tidak mencakup icon fontnya ya. Jadi maksudnya CSS untuk menampilkan yang ada di sini, sementara untuk menampilkan icon fontnya dia menggunakan ya, untuk icon moon-nya kita coba lihat style CSS-nya ya, di sini ya. Oke, ya ini untuk icon moon-nya ya, icon moon-nya. Jadi menggunakan font face icon moon. Selanjutnya URL-nya mengeling ke sini ya, ke sini ya.
ya, mengelink sini, ini juga link ke sini ya, semuanya link ke sini. Kemudian font weight-nya normal, stylenya normal. Kemudian untuk memanggilnya ya, kita cukup membuat satu kelas ya di sini ya. Contohnya kita harus ketik di bukan di CSS-nya ya, di sini ya, di sini ya. Anda ketik misalnya, saya ambil contoh ya, kelasnya ya, ini misalnya ya, kelasnya adalah icon add outline ya. Misalnya kalau kita copy, kita search di sini, kita find ya, maka dia akan menampilkan ini ya. Jadi untuk menampilkan iconnya ini kita harus membuat satu kelas ya, dimana kelasnya isinya icon adjust misalnya, kemudian icon airplane dan seterusnya ya. Oke, jadi strukturnya sudah jelas tadi ya. Jadi dari sini kita ngelink ke CSS demonya ya. CSS demo itu secara gambaran besar untuk menampilkan yang di sini ya, tapi tidak untuk menampilkan ikonnya ya. Untuk menampilkan ikonnya kita menggunakan yang style sheet yang ini nih, yang ini ya, kita menggunakan yang ini ya. Oke, dengan struktur itu kita bisa membuat ini ya. Jadi fontnya ini kita copy semua. Di sini ada font ya, ini kita copy semua. Selanjutnya kita masuk ke folder kerja ya. Ya, folder kerjanya kita bikin di sini di JavaScript ini, namanya fonts ya, namanya fonts. Kemudian kita paste semua fontnya. Oke, selanjutnya di style sheet sini kita akan bikin namanya iCommon, bukan folder ya, kita bikin satu file. Ya, kita bikin satu file di style sheet sini, namanya iCommon.scss ya, begini ya. Oke, selanjutnya kita akan copy paste style yang ini. Kita pindahkan ke sini ya, copy paste ya. Oke. Selanjutnya ini kita akan refer ya. Jadi ini posisinya ada di sini. Ini harus keluar dulu, baru masuk ke folder fonts ya. Jadi keluar folder begini, baru masuk ke folder fonts ya. Foldernya fontsnya adalah ini. Kemudian kita linkkan yang iCommon IoT ini ya. Selanjutnya dengan cara yang sama kita linkkan semua. Begini yang kita linkkan. Oke, selanjutnya kita save. Oke, ini ada error, kita matikan aja ya. Ya, kalau kelebihannya kalau di Visual Studio Code, kalau ada error dia akan kasih tahu nih ya. Ini yang kasih tahu. Di sini juga dikasih keterangan nih ada error 1 ya. Jadi kita marking aja supaya tidak ada error ya. Selanjutnya selanjutnya kalau kita lihat di application di sini, ini ngelinknya adalah ke application CSS ya. Jadi di application CSS ini kita import ya, add gini ya, add import yang kita import ya. Selanjutnya yang kita import adalah ini ya, iCommon-nya ini ya, import iCommon.scss ya. Anda bisa menggunakan lengkap ini iCommon SCSS atau cukup iCommon juga bisa ya. Jangan lupa dikasih titik koma ya, karena ini di dalam CSS ya. Oke, selanjutnya di sini di pack text sini kita harus render ya.
kita harus import ya. Yang kita import adalah nama filenya ya, nama file dari Icon Moon. Yang pertama yang kita import adalah kita keluar dulu ya, kemudian masuk fonts, kemudian kita import semua filenya ya. Icon Moon IoT ya, kita gini aja. Ya, Icon Moon dot EOT gini. Selanjutnya SVG, selanjutnya TTF, dan yang terakhir adalah WOV ya, gini ya. Oke, selain kita import file ini, kita juga ngimport ini ya, style sheet-nya ya. Oke, style sheet-nya ya, kita akan, karena di render ya, kita harus kayaknya gini, kita harus import style sheet. Keluar dulu, baru masuk ke style sheet, kemudian application ya. Ya, jadi maksudnya gini, pada waktu pertama kali dibuka di sini ya, dia akan mengeling ke sini, ke application, dan mengeling ke JavaScript yang ada di sini ya. Kemudian di ini dia akan compiling, yang di compile kita akan import dulu semua jenis jenis fontnya ya. Kemudian setelah itu kita juga import style sheet yang Icon Moon ya, ini Icon Moon ya. Kita akan import Icon Moonnya yang di sini ya. Style sheetnya sih sudah terpanggil yang ada di sini. Oke, selanjutnya kita akan tes ya, kita masuk ke view ya. Di home sini kita akan bikin satu kelas ya. Kita ambil contoh yang di sini aja ya. Kita akan bikin satu, misalnya ya, kita akan mengambil contohnya, kita akan ambil ini ya, logonya YouTube ya. Misalnya mana tadi saya lihat ada, atau kalau ini di Ctrl F aja, kemudian kita pencet YouTube. Nah ini ya, kita bikin ini ya, misalnya kita akan tampilkan ini ya, kita copy aja, kita masuk ke sini. Selanjutnya kita copy salah satunya deh di sini. Ini kita copy aja, kita pindahkan ke sini ya. Ya, ini untuk CSS yang ininya ya, yang CSS halaman utamanya kita nggak butuhkan, kita hanya mau tampilkan untuk CSS yang Icon Moon ya. Jadi untuk mengganti yang namanya ini ya, kita bisa untuk menampilkan ini, kita ganti aja begini ya. Selanjutnya kita bisa kasih nama ini adalah icon YouTube misalnya ya, boleh ya misalnya ya, atau menggunakan kata-kata lain juga boleh. Kita simpan ya. Selanjutnya kita tes ya. Cara ngetesnya kita harus aktifkan servernya dulu. Oh, servernya sudah nyala ya, sudah aktif ya. Ya, kita masuk ke sini, kita refresh. Ya, ini udah muncul ya. Selanjutnya Anda bisa explore sendiri, misalnya
kita akan menggunakan misalnya ini icon Yamaha misalnya ya. Misalnya kita copy aja, ini kita copy saja segini. Selanjutnya code di sini kita tambahkan ya, tadi namanya ini iconnya kita ganti, kita ganti logo Yamaha misalnya ya. Kita ini kasih spasi ya, kita kasih spasi supaya tidak berdempetan ya, begini ya. Yang ini kita juga tidak gunakan, kita ganti dengan spasi supaya terlihat ya, gini. Selanjutnya kita refresh, nanti akan muncul logo YouTube dan Yamaha ya, kita lihat aja ya. Ini ya, ini logo YouTube, logo Yamaha ya, dan seterusnya ya. Anda bisa explore sendiri dengan menggunakan ini ya, icon-icon ini yang bisa digunakan ya. Ya misalnya kita tambah satu lagi deh, ini untuk yang kelompok brand icon. Selanjutnya untuk kelompok zone apa tadi, zone icon kalau nggak salah ya, kita copy ini misalnya, kita menggunakan search ini. Selanjutnya kita copy aja nih dua ya, ini kita ganti menjadi ya, kita ganti misalnya ini search icon ya, gini ya. Kemudian kita refresh, kita lihat hasilnya ya, ini muncul ya. Oke, selanjutnya Anda bisa explore sendiri sesuai dengan keinginan Anda ya. Oke, bila video ini bermanfaat, dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih.